para sahabat, seminggu yang lalu kami bertandang ke Kabupaten Fakfak, Papua Barat, menyusuri laut kira-kira hampir 4 jam menuju distrik Karas ke arah timur ya. Kami berdiskusi di kampung bersama kepala kampung, ada tokoh masyarakat, ada badan permusyawaratan kampung atau desa, lalu juga ada perangkat kampung atau perangkat desa. Situasinya menyenangkan ya, meskipun serba ada keterbatasan. Nah, saya menyampaikan prinsip dasar berkampung berdesa. Biasanya saya menyatakan ada kepemimpinan dan sebagainya ya, ada pemerintahan gitu. Tetapi saya mulai dari wilayah, keluarga, rumah, dan rumah tangga. Dan ini kaitan rumah tangga ini punya kaitan dengan pemerintahan ya, karena pemerintahan kan sebenarnya juga sama dengan rumah tangga seperti dulu Aristoteles itu ya, pemerintahan itu asal usulnya dari oikonomia ya, manajemen rumah tangga. Tapi itu soal oikonomia kan nggak saya sampaikan di dalam pertemuan di kampung itu. Yang jelas ini wilayah ya, wilayah ini memang perkembangan berikutnya. Desa itu kan merupakan ikatan genealogis yang kemudian bersifat teritorial karena punya batas-batas wilayah yang jelas, dan kemudian undang-undang desa menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum. Ya, kesatuan masyarakat hukum itu dulu yang dipegang, dia subjek ya. Nah, dia menempati wilayah, mempunyai batas-batas wilayah. Jadi kesatuan masyarakat hukum yang punya batas-batas wilayah, punya kewenangan dan seterusnya. Jadi kesatuan masyarakat hukum itu yang kemudian menjadi sebuah entitas desa yang punya wilayah, punya keluarga, gitu, punya rumah, sekaligus juga punya rumah tangga. Nah, yang paling penting, yang paling awal adalah keluarga. Desa itu bisa disebut sebagai keluarga luas, dan karena itu kekeluargaan menjadi salah satu asas di dalam undang-undang desa. Nah, desa itu memang berangkat dari asosiasi manusia bernama keluarga itu. Jadi itu alamiah manusia berkeluarga, dan berikutnya bermasyarakat. Jadi mulai menetap, kalau masih nomaden itu ya kemana-mana, menetap, membentuk masyarakat, saling bertetangga, saling tolong menolong, dan itu adalah cikal bakal bagi social order atau tatanan sosial. Membentuk komunitas dan mereka saling mengenal, saling dekat. Karena itu sampai hari ini misalnya orang desa itu yang masih desa banget ya, itu merasa berkeluarga, termasuk di Fakfak, di Karas juga memanggil ya, ada tante, ada om, ada kakak, ada, pokoknya sangat dekat, meskipun di sana juga terdiri dari banyak suku yang berbeda. Jadi tidak hanya orang asli Papua, tetapi juga ada orang Jawa, orang Toraja, orang Makassar, dan orang Ambon juga banyak lah. Itu betul-betul ini ya, multi gitu ya. Nah, tentu sebagai keluarga ini kerukunan itu kan nomor satu itu. Kerukunan ya, kekeluargaan, kerukunan itu satu paket. Dan setelah mereka bermasyarakat lalu membentuk desa, dan poin yang mau saya katakan bahwa siapa sih yang disebut dengan keluarga, yaitu masyarakat setempat. Jadi desa itu ya memang hidup dibangun di dalam landasan keluarga itu. Dan keluarga desa adalah masyarakat setempat. Saya pernah mengatakan bahwa desa atau kampung itu adalah milik masyarakat setempat, lalu negara adalah milik warga negara. Ini dualisme sama seperti kalau kita di dalam konstitusi itu ada negara hukum dan ada masyarakat hukum.
masyarakat hukum itu berangkat dari masyarakat setempat itu atau berangkat dari keluarga-keluarga yang bermasyarakat itu, dan itu akan punya konsekuensi terhadap kewenangan desa. Saya sering mengatakan bahwa kewenangan desa itu ya kepentingan masyarakat setempat, bukan kepentingan warga negara. Kalau warga negara itu orang per orang. Warga itu artinya setiap individu itu sama. Nggak ada pendatang, nggak ada asli, tidak membedakan laki-laki perempuan, tidak membedakan pembesar, pengecil, orang besar, orang kecil, semuanya sama, equality before the law. Itu negara. Negara itu dibuat untuk kesempurnaan warga negara. Tetapi kita masih punya kesatuan masyarakat hukum, termasuk desa. Jadi artinya kalau orang mau pinter, mau sekolah, mau sehat, itu warga negara, itu individu, itu negara punya itu. Artinya dia bukan kewenangan desa. Yang kewenangan desa masyarakat setempat itu ya kehidupan sosial, kehidupan budaya, lalu juga penghidupan, ekologi, dan ekonomi. Jadi 4 poin ini yang kemudian menjadi dasar kewenangan desa. Dan itu soal itu menjadi diskusi yang sangat panjang soal kewenangan, karena di situ juga ada pejabat kabupaten yang pengen melakukan sinkronisasi atau penyelarasan antara apa yang dikehendaki bupati dengan undang-undang desa, dan itu sering tidak ketemu karena yang dikehendaki dari atas itu lebih banyak berurusan dengan kepentingan warga negara. Ini yang sering tidak ketemu. Jadi sampai pejabat mengatakan, loh kalau nanti desa itu akan mengangkat, mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, lalu otomatis nanti visi misinya perintahnya bupati nggak jalan. Ini ya, jadi ini sangat panjang, dan saya ini ingin mendudukkan bahwa kalau masyarakat setempat ini sudah beres, ya itu separuh urusan bupati itu bisa selesai. Artinya sebenarnya tidak perlu dianggap sebagai diatus atau pihak lain ya, kepentingan masyarakat setempat, karena ya kita ngomong keluarga itu. Nah, saya juga mengatakan kalau desa mengurus sekolah, mengurus SD dan sebagainya, itu baik tapi salah, bahkan konyol. Jadi kebaikan yang salah. Jadi kita itu atau desa itu jarang ya duduk, berdiri, berjalan itu dengan prinsip kebajikan, menjalankan kewenangan yang betul-betul baik dan benar. Jadi kebanyakan itu baik tapi salah. Saya mengatakan kalau desa nanti hanya menjalankan program-program target titipan dari atas, maka ya desa itu nggak akan kuat. Kepentingan masyarakat setempat sebagai keluarga desa itu akan terbengkelai. Nah, itu poin yang saya tangkap dan saya sampaikan ada di situ. Dan itu soal keluarga. Nomor 2 ini soal rumah. Rumah ini ya kantor desa itu. Jadi jangan dianggap ini kantor yang sesuatu yang dipahami secara birokratik. Syukur ada balainya ya. Ya memang dalam praktek masih banyak ya. Desa itu ya punya kantor, tapi bukan kantornya desa, tapi ada di rumahnya kepala desa. Jadi ini rumah ini kan ibarat kita berkeluarga ini kan harus punya ini. Ya. Jadi kantor ini ya. Nah, memang ini kalau orang pusat kan melarang, dan desa dilarang untuk dari awal dulu ya. Nggak boleh bikin kantor desa. Itu dianggap menyimpang atau apa, atau ya udahlah pakai ADD yang untuk bikin kantor desa. Ternyata ADD-nya tidak cukup. Jadi ini memang konyol nih. Jadi punya rumah dulu, kalau nggak punya rumah ya gimana? Jadi ada wilayah, ada keluarga, ada rumah. Rumah itu ya menjadi tempat untuk merajut mulai dari kebahagiaan, kepemimpinan juga kita hadirkan, kita merepresentasikan, mendeliberasikan, memusyawarahkan kepentingan masyarakat setempat itu ya ada di rumah itu, bukan di hutan. Tapi di rumah, bukan di jalan, bukan di hutan, di rumah.
Nah, saya melihat itu biasanya kesan pertama, oh ini kalau nggak punya kantor ya udah. Nanti yang lain-lain itu pasti nggak akan jalan dengan baik. Kalau punya kantor ini gimana ini aktivitasnya ini? Oh ternyata banyak rumput yang tinggi-tinggi, tempatnya kotor. Nah itu artinya tidak ada rumah tangga. Rumah tangganya tidak jalan. Jadi rumah itu diperbaiki dulu lah. Sarana prasarana termasuk air. Nanti ada balai menjadi tempat untuk menyemai kebaikan melalui musyawarah. Saya pernah berkunjung di desa-desa di Papua, di Supiori. Kantornya sederhana, tidak ada air padahal belakangnya ada air, maka saya bicaranya air. Itu ya. Nah yang berikutnya ini soal rumah tangga ya. Jadi rumah tangga itulah pemerintahan, makanya dulu dikenal kalau otonomi itu ya soal kewenangan mengatur mengurus rumah tangganya sendiri. Rumah tangga sendiri itu sama dengan self government atau self governing community. Jadi rumah tangga ini persoalan soal struktur, fungsi, aktivitas di dalam rumah bersama keluarga itu ya. Artinya ini ada ada pemerintah kampung, ada Baprekam yang kemudian memimpin rumah tangga itu dalam rangka untuk melayani keluarga atau masyarakat setempat. Jadi artinya kalau tidak ada rumah ya artinya nggak ada rumah tangga. Rumah tangga juga berkaitan dengan soal pengelolaan ya. Misalnya kalau kita di rumah tangga keluarga kan bagaimana mencari rezeki, membelajarkan rezeki untuk anak-anak, untuk investasi, untuk lain-lain, untuk kebutuhan. Itulah yang kemudian disebut Aristoteles sebagai oikonomia. Dan ini menjadi soal ini ya, soal pemerintahan. Jadi pemerintahan itu asal usulnya dari sana. Gitu ya. Nah, ini 4 poin ini kalau wilayah kan udah selesai. Yang kedua keluarga tadi. Keluarga itu menjadi dasar bagi eksistensi kewenangan desa, kewenangan kampung itu ya keluarga. Warga negara itu bukan menjadi bagian dari keluarga desa. Warga negara itu adalah keluarga bagi negara. Dan ini punya konsekuensi kalau masyarakat setempat punya keluarga, menjadi keluarga ya asas kekeluargaan ini. Apapun dibicarakan. Jadi kegiatan pelatihan itu kan sifatnya memicu, memacu. Tetapi yang jauh lebih penting adalah membiasakan atau merawat tradisi. Salah satunya adalah tradisi berkeluarga, tradisi kekeluargaan, bicara tentang gagasan, tentang kebaikan melalui musyawarah desa. Di sana orang saling belajar dan kemudian bisa mengeksekusi. Jadi desa atau kampung ini akan menjadi sangat bermakna, bermanfaat, baik untuk masyarakat setempat maupun untuk republik apabila tradisi berkeluarga, bermasyarakat, kemudian juga punya rumah tangga ini dijalankan dengan baik. Kalau itu semuanya nggak ada ya akhirnya hanya proyek. Uang-uang yang masuk ke desa akhirnya proyek-proyek dan itu desa akan hanya menjadi kepanjangan tangan, menjadi pelaksana proyek, menjadi administrator yang itu sama sekali tidak bermakna bagi keluarga. Ya. Jadi saya kira poin saya cukup jelas. Sekali lagi ini rumah tangga ini yang menjadi itu ya. Ini soal mengatur, mengurus, mengelola keluarga, hajat hidup orang banyak dan sebagainya itu, baik di dalam wilayah maupun di dalam rumah. Sehingga ini akan mengarah pada bagaimana melayani orang banyak dan memakmurkan orang banyak. Itulah namanya rumah tangga atau yang kemudian disebut dengan pemerintahan desa.